Salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apakah baptisan adalah syarat pengampunan dosa. Yang pertama, kita lihat etimologi kata baptis. Baptis berasal dari bahasa Yunani baptizo yang memiliki arti selam. Sedangkan rantizo memiliki arti percik. Jadi dalam bahasa Yunani ada dua kata yang berbeda. Baptizo artinya selam, rantizo artinya percik. Ini sangat penting dipahami karena berhubungan dengan upacara pembaptisan yang terjadi di dalam kekristenan hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai dosa asal. Istilah dosa asal adalah istilah yang dikembangkan atau dipopulerkan pada abad 3 dan 4, terutama oleh seorang tokoh yang bernama Agustinus. Di dalam Alkitab sendiri, Alkitab menjabarkan secara implisit bahwa itu adalah posisi keberdosaan atau dalam posisi berdosa. Ya, dalam posisi berdosa. Nah, mari kita lihat penjelasan Alkitab tentang hal ini. Kita bisa lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ya, oke. Ya. Nah, Roma pasal 5 ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jadi satu orang semua berposisi sebagai orang terhukum. Ya, ayat 19 ya, kita lihat. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, jadi Alkitab memberikan istilah dalam posisi berdosa. Nah, satu orang yang dimaksud oleh Alkitab yaitu Adam. Ya, kita bisa lihat dalam Roma pasal 5 ya, ayat yang ke-15. Kita bisa lihat, tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jadi satu orang, Adam, maka semua yang berasal dari Adam dalam posisi berdosa. Pertanyaan, sejak kapan manusia terhitung dalam posisi berdosa? Roma kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 7. Kita bisa lihat Mazmur 51 ayat 7. Ayat 9 ayat 7. Ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi posisi keberdosaan manusia itu terhitung sejak di dalam kandungan. Nah, kalau di dalam kandungan ada pertanyaan, sejak usia berapa bulan di dalam kandungan terhitung sebagai orang berdosa? Nah, sejak jadi manusia. Sejak jadi manusia. Kalau kita pakai peralatan medis, ya, USG hari ini, itu usia 7 bulan baru bisa dilihat jenis kelaminnya. Ya, tetapi usia beberapa bulan sudah bisa terlihat janinnya. Nah,
Dalam pendekatan ilmu psikologi, usia 8 hari dari sejak pembuahan itu sudah terbentuk manusia. Jadi kalau kita ikut pendekatan ilmu psikologi, berarti usia 8 hari sudah dalam posisi berdosa. Nah, itu sebabnya orang Kristen lahir baru, kekristenan melarang tindakan aborsi. Karena tindakan aborsi itu sama dengan arti membunuh. Ya, tindakan pembunuhan. Nah, lalu bagaimana dengan posisi bayi yang mati? Yang mati karena keguguran, yang mati ya karena satu dan dua hal, ada yang mati di dalam kandungan dan ada yang mati di luar kandungan. Nah, kalau merujuk kepada pengertian ini, posisi keberdosaan manusia sejak dalam kandungan, sejak terbentuk manusia, dan dalam pendekatan ilmu psikologi itu usia 8 hari, berposisi berdosa. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan posisi bayi yang mati? Ada beberapa penyelesaian yang ditawarkan di dalam kekristenan. Penyelesaian pertama ialah melalui baptisan. Ada yang berpendapat bahwa baptisan adalah syarat pengampunan dosa. Akibat dari masalah baptisan adalah syarat pengampunan dosa, maka ada anjuran bahwa upaya untuk menyelamatkan bayi harus dilakukan. Bila terjadi persoalan ya di masa lalu, kalau masa sekarang ini sudah ada peralatan canggih seperti operasi sesar, ya operasi. Nah, kalau masa lalu pada waktu kesulitan ibu melahirkan, maka dianjurkan untuk menyelamatkan bayi. Nah, ini hasil dari sebuah ajaran yang salah. Yang kedua, ada juga yang mengatakan yang penting harapan dan kerinduan orang tua mau membaptis bayinya, walaupun bayinya tidak sempat dibaptis dan mati, dia diselamatkan. Sekali lagi ini sebuah asumsi. Ya. Lalu ada lagi yang memberi penyelesaian dengan memberikan penawaran bahwa itu tergantung kemurahan Tuhan. Kalau bayi tersebut masuk dalam kaum pilihan yang sudah ditetapkan dari awal sebelum dunia dijadikan selamat, maka dia akan diselamatkan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua mendapat anugerah yang demikian? Mereka menjawab tidak. Karena sebagian mempercayai tawaran doktrin yang seperti ini. Ini juga suatu kesalahan. Nah, bagaimana penyelesaian yang Alkitab ajarkan mengenai posisi keberdosaan bayi? Yang pertama kita lihat mengenai pernyataan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kita bisa lihat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, jalan kepada keselamatan, jalan kepada kehidupan hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Demikian juga yang disampaikan oleh para rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, kita bisa lihat Alkitab kita, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ingat, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu di dalam Yesus. Lalu bagaimana posisi bayi yang mati? Baik itu mati diakibatkan oleh kejahatan manusia, tindakan aborsi, mati karena keguguran, mati karena tidak diberi kesempatan untuk umur panjang di dunia ini. Di manakah posisi mereka? Apa di sorga atau di neraka? Merujuk ada ayat Alkitab yang mengatakan posisi keberdosaan Adam sudah mereka miliki sejak di dalam kandungan. Dan Alkitab berkata bahwa jalan keselamatan di dunia hanya ada di dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat bagaimana Alkitab memberikan jawaban terhadap posisi bayi yang mati. Pertama, kita lihat bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia. Ya, bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia? Di dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Coba kita lihat surat 1 Timotius. 1 Timotius pasal 2, 1 Timotius 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi Alkitab memberitahu Yesus Kristus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Manusia di sini termasuk bayi. Ya, karena bayi itu manusia. Terbentuk manusia dari sejak pembuahan usia 8 hari. Berarti sejak usia 8 hari dari masa pembuahan sudah bisa disebut manusia. Jadi Yesus menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua manusia, termasuk bayi. Termasuk bayi. Nah, muncul pertanyaannya, jika demikian, apakah semua manusia pada akhirnya selamat? Tidak, karena Alkitab memberitahu kisah Lazarus dan orang kaya ada yang dibuang di dalam neraka. Yesaya 66 ayat 24, ada yang terhukum di dalam neraka. Tidak semua selamat. Lalu, siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan? Alkitab memberitahu dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Coba kita lihat. Kita harus sering membuka Alkitab supaya bisa menjadi satu patokan. Yohanes 3 ayat 36. Ya. Yohanes 3 ayat 36.
Kita bisa ya lihat ya, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak dapat melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi yang percaya kepada Yesus diselamatkan ke sorga, dan yang ke neraka adalah yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi ada di dalam Yesus, syaratnya percaya. Tetapi muncul pertanyaan, bagaimana dengan posisi bayi? Bayi belum dapat percaya. Ya, karena percaya itu sebuah tindakan yang melibatkan pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Sehingga seseorang yang dikatakan percaya harus lebih dulu mendengarkan berita Injil. Nah, bayi belum bisa menerima, ya, belum bisa mengerti. Nah, apalagi mereka yang masih di dalam rahim, yang mati karena keguguran atau tindakan kejahatan manusia karena aborsi. Mereka tidak mendengar. Nah, lalu bagaimana posisi mereka ini? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita lihat Alkitab memberikan penjelasan. Ya, Alkitab memberikan penjelasan tentang hal itu. Bahwa kematian Kristus di atas kayu salib yang pertama mendamaikan Allah dan manusia. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 2. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yesus menjadi jalan pendamaian untuk semua dosa manusia. Bagaimana caranya mendamaikan? Adam berdosa, satu orang berdosa, satu melanggar, semua berdosa. Dan melalui penebusan Kristus, pelanggaran yang dibuat oleh Adam yang menyebabkan manusia berposisi berdosa telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Di dalam Roma, coba kita lihat Roma ya pasal 5 ayat 18 dan 19. Ya, Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya. Jadi satu orang Adam semua berposisi berdosa. Semua yang berasal dari Adam berposisi berdosa. Tetapi melalui penebusan Kristus, satu perbuatan kebenaran, penebusan Kristus mendamaikan posisi keberdosaan manusia karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Jadi siapapun yang hari ini mati tanpa berbuat dosa, ya, pribadi pasti masuk surga tanpa berbuat dosa. Tanpa berbuat dosa. Karena apa? Posisi keberdosaan karena Adam telah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, yang di neraka hari ini adalah mereka
yang dihukum karena pelanggaran pribadi mereka, bukan karena posisi keberdosaan karena Adam. Nah, dari sini kita bisa mendapat jawaban. Kemana bayi yang mati? Alkitab memberikan kita jawaban, bayi yang mati. Baik itu bayi yang mati karena keguguran, tindakan kejahatan manusia, aborsi, maupun mereka yang lahir di dunia yang tidak memiliki kesempatan atau memiliki umur panjang. Kemanakah mereka mati? Ke sorga. Karena mereka mendapatkan penebusan. Posisi keberdosaan mereka karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus. Mereka ke sorga bukan karena mereka tidak berbuat dosa apa-apa, sehingga mereka ke sorga. Mereka ke sorga sebab karena Kristus telah menyelesaikan dosa, posisi keberdosaan mereka karena Adam. Jadi, semua yang hari ini ada di dalam sorga, semua yang hari ini ada di dalam sorga, semua ada karena di dalam Kristus. Ya. Jadi, kesimpulannya, lewat penebusan Kristus di atas kayu salib mendamaikan posisi keberdosaan manusia karena Adam. Pelanggaran yang dibuat Adam dan menyebabkan semua yang lahir dari Adam berposisi berdosa telah diselesaikan melalui penebusan Kristus. Sehingga siapapun yang hari ini mati tanpa melakukan dosa pribadi pasti ke sorga. Tetapi ingat, mereka yang ke sorga bukan karena kesucian mereka, karena mereka tidak suci. Bayi yang mati itu tidak suci, ya, tapi disucikan melalui penebusan Kristus. Ya, melalui penebusan Kristus. Mereka disucikan, dibenarkan melalui penebusan Kristus. Jadi mereka pun yang mati, bayi yang mati hari ini di sorga, mereka ada di dalam Kristus. Jadi demikian Alkitab menjelaskan. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Termasuk bayi, selamat karena Kristus. Bayi selamat karena Kristus. Nah, untuk tahap pertama ini dulu saya bahas. Nanti ada edisi kedua, kita akan membahas dalam konteks apakah baptisan menjadi syarat pengampunan dosa. Demikian saya Gembala Dan Ciswat. Salam sejahtera.